Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Kita balik lagi ke tutorial Scriptbox yang sudah lama saya pause karena saya begitu malasnya. Jadi di video kita kali ini kita bakalan bicara tentang fungsi grep, check, import URL list, export URL list, plus import, export URLs, dan PageRank. Jadi ini 4 fungsi simple aja ya sebenarnya. Jadi untuk yang grab and check ini dia gunanya adalah entah itu untuk nge-grab email dari harvested URL list. Jadi setelah Anda misal nge-harvest beberapa keyword gitu ya, sebentar. Ini keyword ini bakalan saya copy dulu ke text editor saya. Kemudian misal saya ingin apa itu namanya? Misal saya ingin ini misal ada satu keyword ya. Kemudian saya ingin nge-script 100 result. Untuk kata kunci ini saya gak bakalan pakai proxy ya. Saya bakalan langsung start harvesting. Dan kemudian dari 100 hasil ini misal saya ingin untuk nge-grab komen yang mungkin ada gitu ya. Jadi di halaman-halaman ini mungkin nggak ada komennya ya, dan juga mungkin nggak ada emailnya ya, karena ini sepertinya kebanyakan dari halaman ini adalah halaman homepage ya. Jadi meskipun demikian kita bakalan coba fungsi ini untuk ngerti gitu ya, untuk biar saya bisa demonstrasikan kepada Anda apa sih fungsinya grab email dan grab comment ini. Jadi saya bakalan coba klik grab email ya, dan kemudian klik start di sini. Jadi intinya adalah fungsi dari apa itu namanya? Fungsi dari email grabber ini adalah dia bakalan nyoba untuk nyeken email address yang mungkin ada di halaman-halaman yang ada di kolom URL harvested tadi ya. Kemudian nanti bakalan di script oleh Scriptbox, kemudian nanti hasilnya bakalan dikasihkan ke kita gitu ya. Jadi ini tuh biasanya fungsinya banyak digunakan oleh orang yang ingin melakukan outreach gitu ya. Jadi biasanya untuk nge-script halaman about us gitu ya. Jadi nge-script banyak halaman about us gitu ya, tentang blog-blog, misal blog-blog yang menerima guest post gitu ya. Jadi misal ada blog yang kita bisa masukkan footprint ya untuk nyari blog-blog yang menerima guest post ya, tentang kategori tertentu atau tentang industri tertentu. Kemudian kita script dengan email grabber ini. Jadi di script emailnya, dicari halaman about us-nya pakai script box ini, pakai footprint ya. Kemudian di script emailnya. Kemudian setelah itu nanti email-email tersebut nanti bakalan kita gunakan untuk email mereka gitu, untuk email secara massal tentang penawaran kita tentang quest posting tadi gitu ya, tentang quest blogging tadi. Jadi kurang lebih fungsinya seperti itu gitu ya. Itu salah satu fungsinya dan bisa Anda gunakan untuk banyak sekali gitu ya. Email yang nanti Anda dapatkan juga bisa Anda jadikan sebagai apa ya istilahnya, bisa Anda jadikan sebagai data gitu ya. Misal nanti Anda melakukan komen, Anda nanti pakai modul komen postingnya Scriptbox ya misalnya, dan misal Anda tidak ingin memasukkan email pribadi Anda gitu ya, karena mungkin Anda takut email Anda masuk akismet atau semacamnya gitu ya, karena karena Anda gunakan untuk ngeblas komen ya. Anda bisa gunakan emailnya orang-orang di sini gitu ya. Tidak saya sarankan, tapi Anda bisa melakukannya gitu ya. Yang perlu Anda lakukan, Anda cuma tinggal klik tombol start yang tadi, kemudian tunggu beberapa saat. Dan tadi setelah beberapa saat saya jalanin email address harvester tadi, nge-grab email, saya dapat beberapa email ya. Ini tuh gak tahu ini ada berapa. Jadi ada ini ada 12 email yang saya dapatkan gitu ya. Dan email ini nanti bisa saya gunakan untuk macam-macam gitu ya, tapi untuk contoh ini bakalan saya buang gitu ya, karena saya nggak ingin menyengsarakan orang-orang ini. Jadi bakalan saya close saja. Yes. Jadi itu gunanya. Jadi dari 100 halaman ini tadi yang yang nggak saya kasih footprint sama sekali ya, nggak saya kasih footprint sama sekali, cuman saya kasih keyword aja. Dari 100 halaman tadi saya sudah dapat 12 email yang nanti bisa saya email untuk program outreach saya misalnya. Jadi
Misal saya ingin ngajakin mereka kerjasama nih, misal saya apa itu namanya nulis artikel tentang ini tadi, tentang keyword artikel belajar bisnis online. Misal saya tulis artikel tentang belajar bisnis online. Nah, saya bisa email mereka gitu untuk apa itu namanya, untuk ngasih tahu artikel saya yang baru gitu. Misal artikel saya bagus banget gitu, saya ingin pamer ke mereka gitu, terus tawarin mereka apakah mereka mau ngelink ke artikel saya, itu bisa saya lakukan gitu ya dengan fungsi email grabber yang tadi. Nah, eh, tentu saja yang tadi saya barusan lakukan itu tadi kemungkinannya kecil ya, kalau kecuali Anda sudah bangun relasi positif dengan orang tadi yang Anda email gitu ya. Kemudian jadi off topic. Ya, balik lagi ke topik. Jadi itu tadi fungsi dari grab emails from harvested URL list. Kemudian ini ada grab emails from a local list. Ini saya nggak pernah gunakan, jadi saya nggak begitu yakin apa fungsinya. Tapi dari yang saya coba ya, misal saya ini sepertinya ngambil list apa itu namanya, ngambil list email address yang sudah kita simpan gitu ya. Jadi tadi kan ada apa itu namanya, tadi kan ada email address tuh. Kita tadi kan dapat email address 12 email address. Kan kita ada opsi untuk nyimpen email tersebut atau tidak ya kan. Jadi itu tadi sepertinya apa itu namanya, grab yang ini tadi from local yang tadi, ini gunanya adalah untuk ngambil lagi gitu ya. Jadi misal sudah kita simpen, terus untuk pengen kita keluarin lagi, maka kita bisa pakai fungsi ini gitu ya, grab emails from a local list. Kemudian juga di grab and check ini juga ada juga ada fungsi grab comment from harvested URL list. Jadi ini fungsinya adalah untuk nge-grab komentar gitu ya. Jadi misal Anda apa itu namanya, misal Anda ingin melakukan mas komentar gitu ya. Misal Anda sudah dapat berapa halaman, berapa blog gitu ya untuk Anda komentari gitu ya, berapa halaman artikel untuk Anda komentari gitu ya, untuk dapetin backlink, dan Anda males nih nulis artikelnya, maksud saya nulis komennya ya kan, Anda bisa nge-grab komen dari banyak halamannya orang yang sudah ada gitu ya, di-grabin komennya. Setelah itu tinggal Anda ubah dikit-dikit gitu ya, tinggal Anda ubah dikit-dikit sehingga misal lebih personal, lebih tentang Anda gitu ya, dan komen tersebut nanti bisa Anda gunakan lagi untuk apa itu namanya, bisa Anda gunakan lagi untuk ngeblast itu tadi, untuk ngeblast komen itu tadi. Jadi Anda nggak usah susah-susah nulis komentarnya tinggal ngegrab aja, tinggal ngedit dikit-dikit, kemudian bisa Anda pakai gitu ya. Kemudian juga ini ada grab meta info from harvested URL list. Jadi ini gunanya adalah untuk ngegrab meta title, meta description, dan lain-lain. Jadi yuk kita coba aja. Kemudian connection 20, timeout in. Oke, bagus. Kita bakalan start ya. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, jadi setelah beberapa saat ini saya sudah dapat meta title dan meta description dari apa itu namanya dari beragam situs ya. Dan dari sini juga kita bisa lihat kalau ada beberapa situs yang timeout ya, karena mungkin tadi kebanyakan connection ya, dan internet koneksi saya apa itu namanya agak bodoh ya. Kemudian timeoutnya juga saya bikin 30. Jadi untuk kalau Anda ingin berhasil gitu ya, ingin banyak yang berhasil, saran saya adalah Anda tingkatin timeoutnya dan koneksinya Anda per dikit gitu ya, Anda kurangi. Jadi dari sini kita sudah apa itu namanya, kita dapat banyak data gitu ya tentang title dan description dari 100 hasil teratas untuk kata kunci artikel belajar bisnis online gitu ya. Ini bisa sangat berguna sekali gitu untuk misal kita menganalisis kompetisi dengan analisis kompetisi pakai top 10 method saya gitu ya. Anda mungkin pernah dengar apa enggak top 10 method saya. Jadi cara paling gampang gitu ya untuk menganalisis kompetisi halaman 1 2 3 itu caranya adalah dengan pakai top 10 methods, dan pakai script box ini, pakai fungsi grab meta info ini bakalan memudahkan kita. Ini bakalan sangat-sangat memudahkan kita untuk dapetin title, description, dan meta keyword dari halaman-halaman yang tampil di halaman pertama sampai 3 Google, sehingga kita bisa tahu gitu seberapa kompetitif sih sebenarnya persaingan kita, apakah keyword ini tuh dipersaingin gitu, direbutin oleh kompetitor kita atau tidak gitu ya.
Jadi ini sangat-sangat powerful sekali. By the way, kalau Anda lihat ke situs saya syamsulalam.net, bakalan ada apa itu namanya? Bakalan ada error 403 ya. Jadi ini semuanya komplit atau timeout, saya sendiri yang error 403 karena saya memang bikin situs saya nggak bisa di crawl kecuali oleh Google Bot, Google, Yahoo Bot, dan Bing Bot gitu ya. Jadi memang sengaja saya bikin seperti itu karena apa itu namanya, situs saya entah kenapa di apa itu namanya banyak diserang oleh bot gitu ya. Jadi saya bikin filter seperti itu. Jadi apa itu namanya, ya gitulah, terlalu teknis saya nggak bakalan jelasin. Jadi intinya seperti itu. Kemudian di sini juga ada filter gitu ya. Jadi kita bisa remove yang apa itu namanya, remove selected. Jadi kita bisa remove yang kita select gitu ya. Misal ini max main row, misal ingin kita remove nih, bisa kita seperti iniin, atau misal kita pengen select beberapa sekaligus gitu ya. Oh sebenarnya nggak bisa ya. Jadi ya gunanya itulah, ini ada filter remove selected entries gitu ya. Oh bisa ternyata. Jadi pakai kontrol kemudian Anda tekan-tekan, nanti Anda bisa nekan beberapa, itu bisa kita filter remove selected entries. Kemudian kita bisa remove entries with error. Jadi tadi punya saya kan ada errornya 403, itu bisa di remove ya kan. Kemudian juga ada remove entries without keyword. Jadi ini kan ada meta title, meta description, dan meta keyword ya kan. Kita bisa milih untuk ngefilter yang tanpa keyword. Jadi misal kita pengen ambil keywordnya kompetitor gitu ya, keyword yang ditarget oleh kompetitor, kita bisa pakai itu. Kemudian juga data ini bisa kita ekspor sebagai ini semua ya. Kemudian kita juga bisa ngekspor keyword ya. Jadi ini keyword dari meta keyword ini bisa kita ekspor sebagai sumber keyword kita untuk misal nanti mau kita target atau apapun gitu ya, terserah kita, atau kita masukkan ke keyword ke sini ya, ke keyword ke bagian keyword ini untuk nanti kita nge-harvest URL yang lain dan lain sebagainya. Kemudian juga di grab and check ini juga ada check for unregistered domain. Jadi apa itu namanya, kadangkala ada domain gitu ya, misal apa itu namanya, misal kita nge-harvest nih, ya, kadangkala itu ada domain yang tidak diperbarui oleh pemiliknya gitu ya, sehingga expired gitu ya. Kemudian tapi oleh Google gara-gara tidak di crawl ulang situsnya, jadi situs tersebut masih ada gitu di hasil pencarian gitu ya. Jadi kita bakalan cek aja ya, kita bakalan coba klik start, kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah setelah beberapa saat, dari sini kita bisa tahu kalau apa itu namanya, ini semua domain yang ada di sini di 100 halaman tadi itu semuanya non available gitu ya. Jadi nggak bisa kita snatch, nggak bisa kita beli. Jadi ada kalanya ya, ada kalanya Google itu ngeranking halaman di mana domainnya itu sudah tidak diperbarui lagi oleh pemiliknya ya, dan sudah tersedia secara publik gitu ya, sudah bisa kita beli secara bebas. Nah tergantung footprintnya gitu ya. Kalau Anda pinter main dengan footprint, Anda bisa dapetin domain yang dulunya itu page ranknya tinggi gitu ya, dan sudah punya backlink profile yang bagus. Kemudian apa itu namanya, lupa tidak diperbarui oleh pemiliknya, atau mungkin pemiliknya itu sudah kehilangan ketertarikan gitu dengan situsnya gitu, sehingga memang sengaja dibiarkan seperti itu gitu. Dan apa itu namanya, itu adalah, ini adalah sebenarnya ini adalah tombol yang sangat sangat keren sekali gitu ya. Jadi kalau Anda ingin bangun blog network gitu ya, Anda ingin bikin apa itu namanya dummy sites gitu ya, atau dummy blog gitu ya, dan Anda ingin untuk ranking tinggi di Google, kan Anda tahu kan kalau Anda butuh domain dengan page rank tinggi dan dengan backlink profile yang bagus ya kan. Nah kadangkala sulit gitu kalau kita ingin dapat backlink dari situs lain gitu. Bakalan lebih gampang kalau kita bisa dapat backlink dari domain page rank tinggi dan backlink profilnya bagus, tapi itu punyanya kita gitu ya, tapi kita host di server lain gitu, sehingga seolah-olah itu terlihat seperti situsnya orang lain gitu. Itu adalah teknik SEO tingkat tinggi ya, saya nggak bakalan jelasin sekarang. Intinya adalah tadi tombol tadi itu fungsinya kurang lebih adalah seperti itu gitu ya. Kita close saja. Kemudian kita bakalan jelasin tentang import URL list ini. Jadi
Eh, intinya adalah ini tiga fungsi ini saya bakalan jelasin secara cepat ya karena waktunya cuma tinggal 5 menit. Jadi ini kan ada URL harvested ya. Nah, ini URL yang ada di sini ini kita bisa dapatkan dengan kita nge-script ya, dengan kita nge-harvest setelah kita memasukkan keyword di sini, atau kita bisa ngimport aja URL list dari list yang kita mungkin sudah punya gitu ya. Jadi di sini kita bisa import dan replace current list. Jadi kita bisa import, kemudian ini kita ganti dengan yang kita importkan itu. Jadi ini dihapus semuanya dan diganti dengan yang kita importkan gitu ya, yang baru. Atau bisa import and add to current list. Jadi diimport kemudian ditambahkan di bawahnya list yang kita sudah ada di sini gitu ya. Kemudian juga ada select the URL list to compare gitu ya. Jadi misal Anda punya list apa itu namanya, Anda punya list lain gitu ya, dan juga ada list ini gitu ya. Ini Anda bisa bandingkan gitu antara dua list ini, apakah ada URL yang berbeda atau tidak gitu ya. Kemudian ini juga ada select the URL list to compare on domain level. Nah, kalau ini tadi di URL level ya, kalau ini di domain level. Saya harap Anda sudah tahu apa bedanya domain level dan URL level. Kalau Anda perhatikan video-video saya yang sebelumnya tentang trim turut dan lain sebagainya, saya yakin Anda sudah tahu apa bedanya URL itu pakai directory dan lain sebagainya ini dengan domain level. Jadi domain level ya cuman domainnya aja gitu ya. Kemudian juga ada fungsi paste replace from clipboard ya. Jadi Anda punya data list di clipboard Anda gitu ya, Anda pengen nge-replace ini semua bisa pakai fungsi ini. Kemudian juga ada paste add from clipboard, jadi ditambahkan di bawahnya dari clipboard ya. Itu tadi untuk import URL list. Kemudian juga ada export URL list, di mana URL yang Anda punya di URL harvested, di kolom URL harvested ini bisa Anda export sebagai txt, bisa Anda export sebagai txt, kemudian Anda split dalam jumlah tertentu ya. Misalnya Anda punya 100.000 list URL list di sini gitu ya. Kemudian Anda ingin split dalam 100 file txt yang masing-masing punya 1000 list, itu bisa pakai fungsi ini, export as txt and split list. Kemudian juga ada export as txt dan randomize list, jadi bisa Anda randomkan, bisa Anda acak gitu ya listnya. Kemudian juga export as Unicode bla bla bla, ini saya nggak begitu tahu ini apa. Ada export as HTML, export as Excel, dan sisanya bisa Anda baca sendiri. Dan ini juga ada add to existing list. Jadi ini list yang Anda punya di sini itu bisa Anda tambahkan di list yang sudah Anda pernah simpan gitu ya. Jadi Anda sudah pernah nyimpan list tentang apa gitu, list URL tentang apa gitu. Kemudian Anda nge-script lagi dapat URL baru gitu. Itu bisa Anda tambahkan di list Anda yang sudah ada gitu. Jadi ditambahkan di bawahnya. Kemudian juga Anda bisa ngopi semua URL yang ada di sini ke clipboard Anda untuk nanti Anda paste ke tempat lain atau semacamnya gitu ya. Kemudian ini juga ada import, export URL dan PageRank. Jadi intinya ini kurang lebih sama aja seperti yang di atasnya, export as txt, CSV dan lain-lain. Cuman sekarang juga ditambahi kode, juga ditambahi data tentang PageRank-nya gitu ya. Jadi kalau ini sudah Anda analisis PageRank-nya pakai tombol cek PageRank, Anda bisa export semua data tersebut beserta PageRank-nya gitu ya. Kemudian Anda juga import from txt gitu ya. Jadi ada data URL plus PageRank-nya dengan ya data URL plus PageRank-nya dalam format txt bisa Anda import dari sini, juga bisa add from txt gitu ya. Kemudian ini ada show statistik yang saya nggak tahu apa fungsinya, jadi nggak bakalan saya jelaskan. Jadi nah, sekian video saya tentang 4 fungsi dari grab, check, import URL, export URL list, dan import export URL and PageRank. Saya harap Anda belajar sesuatu dari video ini. Saya harap Anda jadi lebih sakti sedikit tentang cara pakai Scriptbox gitu ya. Apalagi tadi saya sudah sempat jelaskan sedikit tentang advance use, penggunaan advance dari Scriptbox ya. Jadi terima kasih karena Anda sudah nonton. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum dan yuk kita ke video selanjutnya.